Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Tuun, Stanbuk 093 dari 200059 dari kelompok 1B, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari viskositas fluida. 1. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan ada dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Tujuan instruksi umum: 1. Kami dapat memahami konsep fisika atau mekanika mengenai kekentalan viskositas. Yang kedua, kami dapat memahami gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida disebabkan oleh kekentalan fluida tersebut. Setelah itu, tujuan instruksi khusus. 1. Kami dapat memahami menggunakan prinsip keseimbangan gaya Stokes, gaya apung, dan gaya berat pada suatu benda dalam fluida. Yang kedua, kami dapat memahami mengamati pengaruh gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida yang disebabkan oleh fluida tersebut. Yang ketiga, kami dapat memahami menerapkan faktor koreksi pada laju bola yang jatuh. Setelah itu, yang keempat, kami dapat memahami menentukan viskositas fluida. Setelah tujuan, ada teori dasar dari viskositas. Jadi, viskositas itu suatu fluida merupakan daya hambat yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan yang mampu menahan aliran fluida sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat kekentalannya. Nilai dari kuantitatif dari viskositas dapat dihitung dengan membandingkan gaya tekan persatuan luas terhadap gradien kecepatan aliran dari fluida. Prinsip dasar ini yang dipergunakan untuk menghitung viskositas secara eksperimen menggunakan metode putar, yaitu dengan memasukkan penghambat ke dalam fluida dan kemudian diputar. Semakin lambat putaran penghambat tersebut, maka semakin tinggi nilai viskositasnya. Viskositas adalah suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan oleh suatu cairan. Kebanyakan viskometer mengukur kecepatan dari suatu cairan mengalir melalui pia gelas atau biasa disebut gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Viskositas cairan akan menimbulkan gesekan antara bagian atau lapisan cairan yang bergerak satu terhadap yang lain. Hambatan atau gesekan yang terjadi ditimbulkan oleh gaya kohesi di dalam zat cair. Setelah teori dasar, adapun alat dan bahan yang dipakai untuk melakukan percobaan viskositas fluida. Yang pertama ada bola besar dan bola kecil. Yang kedua ada tabung gelas besar dan cairan oli. Setelah itu, yang ketiga ada mikrometer sekop. Yang keempat ada gelas ukur. Yang kelima ada jangka sorong. Dan yang keenam ada voltmeter. Yang ketujuh ada neraca analitik timbangan. Yang kedelapan ada stopwatch. Dan yang kesembilan ada termometer. Setelah itu, setelah alat dan bahan, ada pun prosedur percobaannya. Pertama-tama mengukur diameter dalam menggunakan jangka sorong dan diameter luar dari tabung besar diukur menggunakan jangka sorong. Setelah itu, mengukur diameter bola 1 dan bola 2 menggunakan mikrometer sekop. Kemudian, mengukur dan menentukan jarak pada tabung besar sesuai petunjuk asisten. Dan setelah itu, mengukur suhu fluida sebelum percobaan dan kembali mengukur suhu fluida sesudah percobaan. Kemudian menjatuhkan bola 1 tepat berada di atas permukaan fluida dan dijatuhkan tanpa ada gaya yang diberikan. Setelah bola dijatuhkan, menghitung waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai pada jarak yang ditentukan. Kemudian melakukan percobaan yang sama pada bola kecil. Pada bola kedua yang berbeda ukuran besarnya dari bola. Setelah melakukan percobaan tersebut beberapa kali sesuai petunjuk asisten, kemudian menimbang massa dari bola dan massa dari fluida dengan menggunakan alat neraca analitik digital.
Selanjutnya, mencatat hasil pengamatan. Setelah itu, adapun hasil pengolahan data dan hasil perhitungan viskositas fluida. Jadi pembahasan hasil pengolahan data dari percobaan dan perhitungan dapat diketahui bahwa saat bola dilepaskan dan bergerak menuju titik 1, bola akan mengalami percepatan. Tetapi saat bola berada pada titik 2, bola yang berada dalam fluida tidak mengalami percepatan, atau bisa dikatakan kecepatan bola adalah konstan. Ini terjadi karena adanya gaya Stokes dan gaya apung yang berusaha menghambat laju bola. Pada jarak 1 memiliki waktu yang lebih cepat karena dipengaruhi oleh kecepatan awal bola setelah melewati titik 2 bola. Kecepatan tinggi dan kecepatan awal dari bola tersebut sudah tidak mempengaruhi kecepatannya. Setelah itu, kesimpulan dari materi viskositas fluida adalah semakin besar diameter bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, maka semakin besar pula kecepatan bola tersebut jatuh. Dan semakin besar massa bola yang jatuh ke dalam fluida, maka semakin besar pula kecepatan bola tersebut jatuh ke dalamnya. Viskositas sangat mempengaruhi kecepatan suatu benda untuk melewati fluida. Dan ayat yang berhubungan dengan materi viskositas fluida yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan suatu ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi ayat yang di atas mengisyaratkan bahwa kata ukuran adalah apa yang ada di alam ini dapat dinyatakan dengan dua peran. Yang pertama, sebagian bilangan dengan sifat dan ketelitian yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, sebagai hukum dan ukuran. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.